Assalamualaikum sahabat Bawaslu, berjumpa kembali dengan saya Ahmad Samsul Huda di Warta 4 Warta Bawaslu Pati. Kan ini udah akhir tahun. Gimana kalau kita review kegiatan Bawaslu Pati selama 2020? Boleh? Yuk kita ajak Ani sama Anissa. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Anissa dan tim kreatif Humas Bawaslu Kabupaten Pati pada program Google Sharing pada hari Kamis tanggal 27 Ini Desember. lagi ngapain ya? Ini lagi latihan Google Sharing. Maya kenapa mas? Ini kan udah akhir tahun. Gimana kalau kita bikin review kegiatan Bawaslu selama 2020? Ayo. Sekarang kita kemana-mana harus pakai masker ya. Iya nih. Terus sekarang kita harus selalu cuci tangan dan menjaga jarak. di dalam kantor pun kita harus pakai masker. Iya, makanya sekarang kita harus mulai beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanya aja langsung ke Pak Mada yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Bawaslu semuanya dimanapun berada, saya Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan tata kelola Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini. Baik bahwa kita semuanya tahu dan paham bahwa kita sudah hampir 10 bulan ini berjibaku melawan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terjadi. Sehingga pada pelaksanaannya di Bawaslu Kabupaten Pati ini tentu yang paling utama kita melakukan pengetatan terkait dengan protokol kesehatan. Beberapa langkah-langkah yang telah kita lakukan sebagai tindak lanjut atas perintah dari Bawaslu Republik Indonesia maupun Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, salah satunya adalah melaksanakan kegiatan work from home dan work from office. Kita lakukan pembagian tugas, ada yang pembatasan karyawan selama berada di kantor dan ada yang melaksanakan pekerjaan di rumah. Kemudian yang kedua, kita melakukan pemberlakuan 4M. Yang pertama adalah wajib memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan memakai sabun, yang ketiga adalah menjaga jarak, dan yang keempat adalah menghindari kerumunan. Baik, tentu tata kelola sekretariat di masa pandemi COVID-19 ini kita melakukan pembatasan, baik pembatasan yang sifatnya internal maupun sifatnya eksternal. Maka kami juga dalam kesempatan ini kami memberikan informasi bahwa kami di Bawaslu Kabupaten Pati selalu memberikan pengetatan protokol kesehatan. Setiap karyawan masuk di Bawaslu ini wajib untuk dilakukan pengukuran suhu, wajib untuk melakukan cuci tangan pakai sabun, dan tentu dalam pekerjaan yang ada para karyawan di kantor kami lakukan pemisahan atau pengaturan jarak antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain sebagai langkah ikhtiar untuk memerangi pandemi COVID-19. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, para sahabat Bawaslu dimanapun berada, harapan kami untuk Bawaslu Kabupaten Pati ke depan, sekretariat dan Bapak Ibu komisioner, bahwa tantangan kita demokrasi di masa yang akan datang ini semakin berat dan semakin ketat, dinamikanya semakin dinamis, sehingga harapan-harapan kami kita selalu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki, dan termasuk salah satunya kita juga meningkatkan soliditas dan kapasitas kita semuanya untuk
bahu-membahu melaksanakan tugas-tugas yang merupakan bagian dari kewajiban kita bersama. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Made. Mulai sekarang kita harus menerapkan protokol kesehatan. Oh gitu. Nah, meskipun lagi pandemi ya di tahun 2020 ini, tentunya Bawaslu Kabupaten Pati itu banyak kegiatan loh. Oh, banyak kegiatannya banyak ya? Iya. Terus anggarannya dari mana, Mas? Terus kemarin kita juga sudah melakukan tes evaluasi CAT. Nah, lebih jelasnya mari kita tanya ke Pak Karto. Anggaran Bawaslu Kabupaten Pati berasal dari DIPA, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, untuk tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Pati dianggarkan 3,5 miliar. Namun, karena pandemi COVID, maka dana itu dipangkas oleh Bawaslu RI 50%. Menjadi 1,7 miliar. Dana itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan biaya operasional kantor lainnya. Nah, adapun kegiatan itu terbagi menjadi dua, yaitu budgeter dan non-budgeter. Yang budgeter itu sudah terrealisasi. Ada kegiatan Gustu Kampus, kemudian ada sosialisasi pengawasan desa anti money politik dan desa pengawasan. Namun yang non-budgeter ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, ada IPPNU, ada PKK, ada SKPP daring, dan lain sebagainya, termasuk Gagego Sharing yang dikemas sedemikian rupa, yang live, yang itu melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Jadi dalam hal ini kegiatan Bawaslu tidak kering, meskipun pandemi COVID melanda, tetapi tetap berkreasi dan terus berkreasi. Sudah sekitar 500-an orang yang ikut dalam sosialisasi kegiatan Bawaslu untuk pengawasan partisipatif. Namun, ada beberapa kegiatan juga yang belum terrealisasi. Dalam hal ini antara lain, yaitu pembinaan desa anti politik uang dan pembinaan desa pengawasan 20 kali. Ini yang belum terrealisasi. Kemudian sosialisasi pengawasan partisipatif juga terus kita tingkatkan. Ya, itu yang belum terrealisasi ada 9 kali. Meskipun kita sudah melakukan kegiatan sosialisasi yang sudah tersebar ke lapisan masyarakat. Kemudian ada kegiatan juga rakor dengan stakeholder. Ya, itu teranggarkan 1 kali. Kemudian ada kegiatan pembinaan penanganan pelanggaran 1 kali, pembinaan penyelesaian sengketa juga 1 kali, yang terakhir peningkatan kapasitas SDM 1 kali. Itu kegiatan-kegiatan yang belum terrealisasi. Sehingga dengan demikian maka diharapkan ke depan setelah pandemi ini kegiatan-kegiatan yang jumlahnya 41 itu barangkali bisa ditingkatkan lebih banyak lagi untuk Bawaslu lebih eksis ke depan. Kemudian untuk meningkatkan kinerja serta human resource atau sumber daya pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati, Bawaslu Kabupaten Pati selalu menyelenggarakan yaitu ujian atau seleksi untuk meningkatkan kapasitas bagi para pegawai. Nah, sebelum ke sana, jumlah pegawai untuk Kabupaten Pati, Bawaslu Kabupaten Pati itu sejumlah 19 orang yang terdiri dari 4 PNS, 11 non-PNS, 2 Satpam, dan 2 Pramusaji. Sedangkan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas itu selalu dilakukan evaluasi yang terakhir pada tanggal 16 sampai 18 Desember ini, bahkan pengumumannya belum juga keluar, itu dilakukan CAT.
ya tes CAT masing-masing karyawan non PNS untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja, dan mereka diuji sesuai dengan kapasitas masing-masing yang mereka punyai. Oh, jadi gitu. Kemarin Bawas Bupati juga mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif. Untuk lebih jelasnya kita tanya ke Pak Yatno yuk. Pada tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Pati melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan 2 metode. Satu, metode tatap muka, dan yang kedua adalah metode daring. Mengingat pada saat ini adalah masa pandemi COVID-19. Metode daring dilakukan dengan kegiatan Gagigo Sharing dan SKPP daring. Sedangkan metode tatap muka, kegiatan yang dilaksanakan adalah satu, pembinaan desa anti money politik. Yang kedua adalah pembinaan desa pengawasan. Yang ketiga, melakukan kegiatan Bawaslu Goes to Campus. Dan yang keempat adalah kegiatan yang di luar pendanaan Bawaslu Kabupaten Pati, yaitu melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan IPNU IPPNU Kabupaten Pati dan dengan PMII Kabupaten Pati. Pembinaan desa pengawasan dilakukan di 2 desa, yaitu yang pertama berada di Desa Babalan, Kecamatan Gabus, dan yang kedua di Desa Banyutowo, Kecamatan Gusti. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah terdiri dari kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang ada di desa tersebut, yang jumlahnya ada sekitar 200-an orang. Pembinaan desa anti money politik dilakukan di 2 desa, yaitu Desa Doropayung dan Desa Mintomulyo, yang keduanya ada di Kecamatan Juwana. Pelaksanaan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat, maka peserta dibatasi tiap desa 50 orang, yang terdiri dari kepala desa, BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di desa tersebut. Kegiatan Goes to Campus dilakukan sebanyak 4 kali. Yang pertama dengan kelompok belajar mahasiswa Universitas Terbuka Al-Hikam Kabupaten Pati. Yang kedua dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, dan yang ketiga dengan mahasiswa Institut Pesantren Matolil Falah Kajian Margoyoso Pati. Sedangkan yang keempat dengan Setibi Syekh Jangkung Kayen Pati. Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif juga dilakukan dengan non-budgeter, yaitu bersama IPNU IPPNU Kabupaten Pati dan bersama PMII Kabupaten Pati, beserta sejumlah 100 orang. 2020 ini Bawaslu RI juga mengadakan SKPP daring. Oh, Dan untuk lebih jelasnya kita tanyakan langsung ke Pak Ahmadi. SKPP daring singkatan dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dalam Jaringan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mempunyai mandat untuk mengawasi seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, Bawaslu sangat membutuhkan sekali dukungan dari semua masyarakat agar dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pilkada bisa berjalan maksimal. Dalam proses partisipasi pengawasan tersebut merupakan partisipasi politik adalah kedaulatan dari rakyat sendiri, karena kedaulatan tersebut merupakan fundamental dari proses demokrasi. Pengawasan partisipatif bukan hanya orang-orang yang dididik dan dilatih, tetapi diharapkan dari transfer yang sudah didapat dari yang dididik dari Bawaslu bisa ikut aktif dalam melakukan pengawasan. Partisipasi politik yang ada di masyarakat itu bukan hanya rakyat datang ke TPS dan melaksanakan kewajibannya terkait memilih, tetapi bagaimana masyarakat ketika datang ke TPS tahu dan ada kecurangan, mau melakukan pengawasan juga, dan akhirnya mau melaporkan kepada Bawaslu, lembaga yang salah satunya atau yang satu-satunya terkait dengan pintu masuk penanganan pelanggaran yang ada. Misi Bawaslu yang selanjutnya adalah meningkatkan pengawas partisipatif sebanyak-banyaknya. Bukan hanya yang ada, yang mau, tetapi kalau bisa, ini bisa digedok tularkan kepada lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang sudah ada. Misal, dari perwakilan yang menjadi peserta SKPP daring itu, dari salah satu anggota organisasi terkait dengan organisasi kemasyarakatan, yaitu misalnya dari Fatayat, Karang Taruna, ini bisa dikembangkan di komunitasnya masing-masing. Merespon kepada teknologi informasi saat ini yang berkembang, dan dengan keadaan pandemi COVID yang masih melanda, tentunya SKPP daring perlu dikembangkan lebih lanjut. Karena kalau hanya dengan tatap muka di saat pandemi seperti ini, jelas tidak boleh, karena itu bertentangan dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, karena jarak, ruang, dan waktu, SKPP daring dikembangkan lebih lanjut yang akan datang. Tujuan dan hasil yang diharapkan dari SKPP daring adalah, yang pertama adalah meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat. Yang kedua, sarana pendidikan pemilih pada pilkada yang ada di daerahnya masing-masing. Yang ketiga, pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu dan pilkada yang berkesinambungan. Yang keempat, menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader penggerak pengawas partisipatif. Ini salah satu tujuan yang diharapkan dari SKPP daring yang ada. Selanjutnya, hasil yang diharapkan ini ada dua. Yang pertama adalah hasil jangka pendek. Peserta atau anak didik SKPP diharapkan mampu menjadi pengawas partisipatif dan menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan kepengawasan. Dalam jangka panjangnya, tujuannya yang diharapkan adalah program ini dapat berkesinambungan, tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi di dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang akan datang bisa ditindaklanjuti. Peserta SKPP daring di Kabupaten Pati. Pertama yang mendaftar ada 100 orang, setelah diseleksi secara administrasi yang masuk 97 peserta. Dari 97 peserta tersebut mengikuti proses pelatihan awal sampai ujian itu tinggal 86. Dari peserta 86 inilah yang mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir dan sampai ujian ini tetap bertahan sampai 86.
Dengan peserta 86 ini yang di Kabupaten Pati ternyata bisa lulus semua dengan predikat A 33 orang dengan predikat lulus memuaskan, B 41 orang dengan predikat lulus dengan baik, C 12 orang dengan predikat lulus. Selain kegiatan dari Bawaslu, kita juga diundang oleh KPU untuk mengikuti rapat pleno DPP loh. Yuk, lebih jelasnya kita tanya sama Bu Ayu. DPP adalah daftar pemilih berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu maupun pemilihan berikutnya. Daftar pemilih berkelanjutan ini menggunakan daftar pemilih tetap pada pemilu 2019 kemarin sebagai dasar data kependudukan. Kemudian juga menggunakan data kependudukan dari Disduk Capil, juga tanggapan dan masukan dari masyarakat. Daftar pemutakhiran berkelanjutan ini dilakukan pemutakhiran sesuai dengan SE KPU RI nomor 181 yang tertanggal 20 Februari tahun 2020. Bahwa kegiatan pemutakhiran data pemilih ini dilakukan secara berkala yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Sampai dengan saat ini KPU Pati telah melakukan pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tercatat sudah 9 kali. Yang terakhir, tanggal 17 Desember 2020 dilakukan pleno rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan bulan November dengan jumlah pemilih sebanyak 1.031.346 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 506.809 pemilih, pemilih perempuan 524.537 pemilih. Sebenarnya peran Bawaslu dalam mengawal DPP ini sangatlah besar. Itu juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 104 huruf E yang berbunyi Bawaslu Kabupaten berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten atau Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi Bawaslu hari ini tidak memiliki jajaran di bawahnya, sehingga Bawaslu tidak bisa menyisir pemilih secara detail. Nah, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah Bawaslu menganalisis daftar pemilih yang dipunyai oleh KPU tadi. Tapi, ironisnya data pemilih yang dimaksud Bawaslu belum menerimanya dari KPU. Karena menurut PP nomor 40 tahun 2019 pasal 58 ayat 1 disikapi oleh KPU sebagai informasi yang dikecualikan sesuai dengan keputusan KPU RI nomor 335 tahun 2020. Nah, di sini Bawaslu mendorong KPU untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan dinas instansi terkait agar bisa mendapatkan data kependudukan yang terupdate sebagai bahan pleno di setiap bulannya. Juga partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memperoleh data pemilih yang valid dan yang termutakhir. Nah guys, mengenai informasi yang ada di Bawaslu Kabupaten Pati itu bisa dilihat di Lebih jelasnya, tanya bahwa
bahwa setiap orang, setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan atau memperoleh informasi publik. Bawaslu sebagai salah satu lembaga publik itu juga harus terbuka dan terus membuka diri untuk menyampaikan informasi dan data sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam konstitusi, yaitu pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ini merupakan satu wujud transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan Bawaslu sebagai good governance dan sebagai salah satu ciri negara demokrasi. Karena itu kemudian Bawaslu Pati mewujudkannya dalam PPID, dan sahabat Bawaslu bisa mengakses PPID tersebut di ppid.pati.bawaslu.go.id untuk memperoleh semua informasi dan data berkaitan dengan kelembagaan Bawaslu maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Visi kami adalah menjadi lembaga yang informatif, transparan, profesional, dan akuntabel. Selain bisa mengakses PPID, sahabat Bawaslu juga bisa mengakses semua kegiatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Pati di website Bawaslu Pati www.pati.bawaslu.go.id maupun di channel YouTube Bawaslu Kabupaten Pati. Ada juga Instagram @bawaslupati, Twitter @bawaslupati, dan juga di Facebook bawaslu.pati. Sahabat Bawaslu, selama masa pandemi di tahun 2020 ini, Bawaslu Pati turut serta ambil bagian dalam program riset Pilkada Serentak 2015-2020 yang digagas oleh Bawaslu RI. Dalam kesempatan itu, Bawaslu Pati mengambil 2 klaster dari 4 klaster yang disediakan atau 4 klaster pilihan. Klaster yang pertama yang dipilih oleh Bawaslu adalah klaster strategi pengawasan dengan judul Strategi Pengawasan Terhadap Pasangan Calon Tunggal pada Pilkada Pati tahun 2017. Riset ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisa data menggunakan metode analisis data kualitatif. Dan untuk memperoleh semua data yang diperlukan di dalam riset tersebut menggunakan teknik interview dan studi kepustakaan. Bahwa riset ini penting dan sangat menarik karena dilatar belakangi adanya paslon tunggal yang terjadi pada Pilkada Pati 2017. Akan tetapi regulasi tidak mengatur lebih lanjut tentang kegiatan relawan atau pendukung kolom kosong, sehingga memunculkan potensi terjadinya kekosongan hukum dalam kerangka electoral justice system, sehingga kemudian memunculkan banyak fenomena yang terjadi di Kabupaten Pati. Dan alhamdulillah riset ini lolos pada tingkat nasional. Yang kedua adalah klaster kelembagaan dengan judul Analisis Kualitas Layanan Panwas Kabupaten Pati terhadap Kepuasan Electoral Justice Seekers pada Pilkada Pati tahun 2017. Dalam riset ini kita mengambil metode mixed method atau metode campuran kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan datanya menggunakan teknik kuesioner, interview atau wawancara, dan juga studi kepustakaan. Olah data yang digunakan dengan bantuan program SPSS atau Statistical Product and Service Solution yang pernah dikembangkan oleh Norman Nee dan Hadley Hull. Penelitian ini juga sangat menarik karena dilatar belakangi bahwa sebagai lembaga pemerintah, Bawaslu memiliki peran layanan, baik kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu maupun layanan secara umum terkait dengan informasi layanan kepada publik. Oleh karena itu, Bawaslu dituntut untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam rangka melindungi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik. Dan riset ini atau riset kedua ini lolos pada tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Dan pada saat ini di akhir Desember ini riset tersebut memasuki tahap akhir, yakni editing, layouting, dan finishing. Sahabat Bawaslu selanjutnya bisa mengakses hasil kedua riset atau penelitian tersebut pada website, YouTube maupun media sosial Bawaslu Kabupaten Pati. Kabupaten Pati di tahun 2020. Gak kerasa ya dari penghujung tahun. Iya. Iya nih, sini tim di balik layar. Kali-kali ikutin program dong. Selamat tahun baru 2021. Bersama